Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Sekarang kita bicarakan tentang dunia pendidikan lagi. Sebelumnya kita sudah mengenal yaitu 6 profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan adanya dilaksanakannya kurikulum Merdeka Belajar, di mana disebutkan ada 6 dimensi yang ada di dalam pelajar Pancasila yang berkaitan dengan pada kurikulum Merdeka atau belajar Merdeka itu ya. Nah, di sini saya akan kita bahas yaitu tentang kerangka kurikulum Merdeka. Nah, dalam hal ini pemerintah dalam melalui Kemendikbud telah menyatakan atau menyiapkan tentang kurikulum Merdeka untuk pelaksanaan dalam pembelajaran untuk menghindari adanya learning loss maupun gap learning dan sebagainya, yaitu yang disebut dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, pada kurikulum Merdeka di sini dalam pemerintah tadi saya katakan melalui Kemendikbud sudah menyiapkan beberapa hal, yaitu antaranya lain dalam kurikulum atau dalam kerangka kurikulum Merdeka yang disiapkan tersebut, yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan dari adanya profil pelajar Pancasila ini diharapkan adalah kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi. Seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, ada 6 dimensi dalam pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang gotong royong, berpikir kreatif atau kritis dan kreatif, dan berwawasan atau pada kebinekaan global dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, diharapkan nanti dengan adanya profil Pancasila ini dalam kerangka kurikulum Merdeka, yaitu kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi itu berfungsi sebagai penuntun arah yang memadai segala kebijakan. Nah, jadi segala kebijakan itu berpokok atau berfungsi pada memberikan di arahannya pada 6 dimensi yang terdapat pada pelajar Pancasila, yaitu dalam hal kebijakan dan pembinaan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, termasuk pembelajaran dan asesmennya. Jadi fokusnya adalah dasarnya dari 6 dimensi yang tertuang dalam pelajar Pancasila. Itu kerangka yang pertama dalam kurikulum Merdeka. Sedangkan yang kedua, yaitu kerangka kurikulum Merdeka itu yang disiapkan pemerintah adalah adanya struktur kurikulum. Nah, dalam struktur kurikulum ini merupakan jabaran mata pelajaran yang disertai dengan adanya alokasi jam pembelajaran. Ya. Struktur kurikulum itu dijadikan sebagai dasar dalam perancangan pembelajaran, dalam hal ini adalah pada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguat pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya struktur kurikulum itu diharapkan jadikan suatu perencanaan dalam hal pembelajaran maupun pelaksanaan proyek dalam pembelajaran. Kan kita tahu bahwa sistemnya adalah dengan menggunakan proyek pelajar Pancasila, proyek penguat pelajar Pancasila itu sendiri, karena diharapkan pada pembelajaran itu mengarah kepada sistem yang kita anut bahwa atau yang kita perlukan, di mana fokusnya pada pembelajaran itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, dalam kurikulum Merdeka yang pemerintah siapkan, yaitu adanya capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran itu diharapkan kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, capaian pembelajaran ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan berubah narasi. Nah, ya. Ini yang harus kita ketahui dalam proses pembelajaran tersebut.
Sedangkan yang keempat yaitu pada kerangka kurikulum merdeka adanya prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya. Apa fungsi dari prinsip pembelajaran dan asesmen? Yaitu berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya prinsip pembelajaran dan asesmen dirumuskan untuk menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, di sini dan asesmen ya, yang terutama bagi guru, pimpinan sekolah ataupun pengembang kurikulum dan perangkat ajar. Nah, jadi adanya prinsip pembelajaran harus bagaimana dan bagaimana asesmennya itu akan dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini adalah guru sebagai pelaksana pembelajaran dan pimpinan sekolah atau kepala sekolah ataupun dari tim pengembang kurikulum itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya prinsip pembelajaran dan asesmen yang ingin dicapai atau diharapkan itu dapat terwujud adanya suatu pembelajaran pada kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan. Sehingga dengan demikian maka proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka itu dapat terlaksana dengan sebaik mungkin, yaitu dengan diawali dengan adanya profil pelajar Pancasila itu sebagai penuntun dasarnya, yaitu ada yang terdapat 6 dimensi, yaitu bagaimana pembelajaran itu diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berpikir kritis, kreatif, ataupun memiliki rasa kebinekaan yang secara global. Yaitu dan kita harus mengikuti adanya struktur kurikulum, yaitu alokasi pembelajarannya bagaimana atau jam belajar dan sebagainya itu harus disesuaikan, sehingga dalam merencanakan atau rancangan dari akan pembelajaran itu padahal intrakurikulernya ataupun proyek sebagai penguat pelajar Pancasila, dan itu harus ada kaitan dengan kita tahu capaian pembelajaran itu yang harus dicapai itu bagaimana dalam pembelajaran dalam kurun waktu tertentu yang diharapkan dicapai oleh para pelajar itu sendiri. Nah, sehingga kompetensi materi yang dalam hal ini ruang lingkup materinya maupun lingkup materi disusun secara keseluruhan atau secara komprehensif. Nah, itu akan dapat dicapai ataupun terukur dengan sebaik mungkin. Nah, hal itu capaian pembelajaran jika itu akan adanya kita mengetahui atau mengenai prinsip pembelajaran dan asesmen atau penilaian dan sebagainya. Jadi semua tolak ukur yang akan kita capai itu dapat dilaksanakan ataupun dapat dicapai dengan sebaik mungkin, sehingga kalau pembelajaran di sekolah itu dapat dengan sebaik mungkin, maka kemungkinan adanya learning loss ataupun ketimbang-ketimbangan dalam hal belajar maupun adanya gap-gap halang-halang dunia pendidikan itu akan terhindar seminimal mungkin, sehingga dengan demikian akan adanya suatu pemerataan dalam hal pembelajaran. Itu barangkali kerangka kurikulum merdeka yang harus kita laksanakan di dalam proses pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.